Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Ini untuk melihat situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Cancer dengan pasangan sahnya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja dah, mari mulai. Situasi antara Cancer dengan pasangan sahnya adalah ya. Oke. Dan kemudian ada di sini. Oke. Sebentar ya, mari lihat dulu. Ini di sini. Ya, jadi kok kayaknya Cancer di situ tuh sudah mengambil keputusan ini ya. Sudah mengambil keputusan. Tadinya mungkin di situ tuh bisa agak-agak bingung nih. Yang mana nih ya yang mau aku pertahankan hubungannya ya? Dengan siapa ya? Mungkin di situ tuh juga Cancer paham betul bahwa tidak benar juga gitu ya. Kalau dia menjalani hubungan dengan dua orang bersamaan gitu loh. Nggak boleh gitu. Karena mungkin juga di sini tuh Cancer tidak juga punya bakat besar gitu ya untuk menjadi pelaku perselingkuhan gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kok kayaknya ada kesadaran bahwa nggak boleh memiliki keduanya, harus ada satu, harus hanya dengan satu orang saja, gitulah. Ya, nggak boleh pasang sini, pasang sana, embat sini, makan di sana, nggak boleh. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin juga Cancer ini tuh pengen kehidupan itu tuh normal gitu ya. Kehidupan itu tuh normal gitu. Mungkin juga di sana mau menghindari hukum dosa gitu ya. Hukum agama. Agama kan bilang hanya boleh bersama dengan satu orang, nggak boleh berzina misalnya kayak gitu ya. Nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh egois, mencengkeram dua bahagia gitu ya, nggak boleh. Misalnya mungkin ada triggeran tentang hal itu di dalam dirinya Cancer gitu. Jadi setelah dari hasil pertimbangan gitu ya, saya rasa di sini tuh kok kayaknya pertimbangan Cancer itu tuh lebih condong di sana akan memilih orang ketiga, alih-alih tetap mempertahankan, melanjutkan, melanggengkan hubungan dengan orang pertama gitu ya. Nah, di situ ya. Jadi kok rasa-rasanya Cancer juga nggak bisa gitu loh. Cancer ini kan memang jiwa-jiwa pecintanya itu tuh kan memang besar gitu ya. Jadi seperti harus memilih kepada siapa cinta dia yang cinta dia yang agung ini tuh dia persembahkan kepada siapa di sana gitu ya. Dan ternyata keluar resultnya ya, pemenangnya adalah orang ketiga. Nah, kalaupun tidak terjadi perpisahan dalam relationship ini, saya rasa relationship-nya Cancer dengan si pasangan ini tuh kemudian hanya dijalankan kalau misalnya ya tidak memungkinkan untuk bercerai gitu ya, entah karena apa gitu ya, entah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua misalnya, atau mungkin ini tuh sudah terlanjur menikah gitu ya, telah terlanjur menikah dan kok kayaknya agama melarang perceraian terjadi gitu ya. Nah, kalau dalam kasus memang hubungan ini telah menikah, mau ini tuh Cancer, oke, aku tetap menjalani sebaik mungkin dengan si pasangan sahku, tapi ini loh, kan lagi-lagi ya, mari katakan bahwa Cancer itu tuh kan mengagungkan banget nih ya, cintanya dia ini tuh, dia kan diagungkan banget, itu tuh ya kalau digambarkan, perasaan cintanya Cancer itu tuh dianggapnya Cancer sebagai sebuah mahkota gitu ya, sebagai satu hal yang berharga gitu. Kepada siapa ini hal berharga ini tuh dia berikan. Nah, diputuskan oleh Cancer hal berharga ini tuh diberikan kepada di sana orang ketiga
gitu. Aku hanya menjalankan tugasku, kewajibanku sebagai umat beragama kah misalnya, sebagai orang yang bakti pada orang tua kah, sebagai orang yang memegang kehormatan lembaga pernikahan kah, gitu. Jadi di situ tuh mari lihat hanya sebagai pantas-pantasannya aja, hanya sebagai ranah formalitasnya aja, gitu ya, bentuk baktinya aja, bentuk mengikuti agamanya aja, gitu ya kalau udah terlanjur menikah dengan si pasangan sah ini, gitu. Tapi yang berharga ini tuh bisa kayak yang lembaga pernikahan itu tuh memang berharga, tapi dia tidak lebih berharga daripada perasaan cinta. Jadi yang ini tuh bisa Cancer ngomong nih sama selingkuhannya, biarkan aku bersama dengan pasangan sahku ini gitu, tapi kamu adalah ratuku, kamu adalah dewiku, kamu adalah dewaku, kamu adalah rajaku, gitu loh. Gitu tuh, bisa tuh Cancer ngomong ke si selingkuhannya, atau di dalam dirinya Cancer. Di dalam dirinya Cancer bilang, biarkan tubuh fisikku yang bukan apa-apa ini milik pasangan sahku, tapi jiwaku yang paling berharga dari aku, itu tuh aku berikan untuk selingkuhanku. Nah gitu ya, jadi sebenarnya sisi terbaiknya Cancer ini ya saat sekarang ya, itu tuh kayaknya lagi dipersembahkan dia untuk selingkuhannya, bukan kepada si pasangan sahnya ini, gitu. Dan saya rasa ya apa yang terjadi dalam relationship-nya Cancer bersama dengan pasangan sahnya ini, mari rasa ini tuh kok kayak tidak lagi mengalami penolakan gitu ya dari si pasangan sah, gitu ya, tidak mengalami penolakan dari si pasangan sah. Jadi mari rasa juga kayak yang ini, ada kemungkinan memang udah sama-sama paham aja lah bahwa di sini tuh sayang ada, cinta tidak. Nah, piye tuh? Sayang ada, cinta tidak. Jadi hubungan ini mari lihat bisa sudah melampaui hubungan secara fisik. Fisik itu tuh tidak dianggap lebih utama gitu loh. Ya, jadi ini tuh kok kayak ya kalau berpisah, bener-beneran berpisah pun sesungguhnya untuk saat sekarang tuh kayaknya enggak ada problem bagi mereka berdua. Gitu, ya. Tidak ada problem bagi mereka berdua, dan pasangan sahnya Cancer ini tuh pun mari lihat tidak sanggup lagi gitu ya, tidak sanggup lagi menjalani hubungan sebagai orang yang harus menanggung tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Gitu. Dan kalaupun hubungan ini masih pacaran gitu ya, dan kemudian Cancer memutuskan untuk bersama dengan si selingkuhan, saya rasa pasangan sahnya ini tuh pun sebenarnya no problem, karena mungkin pun niatannya dia untuk saat ini belum ada di sana tuh pengen nikah gitu ya. Mungkin di sini tuh untuk beberapa masih ada trauma tentang pernikahan gitu ya, masih ada trauma tentang pernikahan. Jadi sehingga kalaupun dia berstatus saat ini sebagai pasangan pacarnya Cancer, tapi mungkin seseorang ini tuh belum ada visionnya dia untuk menjadi istri, untuk menjadi suami. Jadi begitu Cancer misalnya dia ketahui memutuskan untuk lebih condong saja ke si selingkuhan, saya rasa ya pasti orang kecewa, cuman itu tuh dia anggap ya udah, ya gimana, aku juga nggak mau kok nikah, ya wajar lah Cancer itu tuh milih menikah dengan orang lain, ya wajar. Aku memang sakit, tapi aku akan belajar untuk terima gitu, karena gimana pun aku nih sayang sama Cancer. Cuman kok kayaknya melanggeng naik step ya, hubungan ini ke pernikahan aku juga belum siap gitu ya. Nah di situ, jadi memang mari lihat semangat pasangan sahnya Cancer ini sebagai istri, sebagai suami, ini tuh agaknya lagi rendah. Mungkin pun dia ini frigid ya, lagi frigid ini. Lagi mungkin juga di sana tuh nafsu untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan mungkin juga lagi tidak besar ini ya.
ini ya, tidak besar ini tuh dimiliki sama pasangan sahnya Cancer ini. Frigid, ndak nafsu dia ngelihat laki-laki, ngelihat perempuan tuh ndak begitu nafsu. Ndak ada dorongan-dorongan secara pemenuhan kebutuhan biologis pun itu tuh nampaknya mari tidak tinggi gitu. Kok kayaknya seseorang ini tuh lebih senang menyepi, lebih senang sendiri gitu ya. Mungkin lebih senang mikirin bisnis, karir, uang gitu. Lebih senang kayak mikirin aktualisasi yang berdampak besar pada masa depan diri gitu ya, daripada urusan cinta-cintaan terutama dengan Cancer ini. Iya, dia aku sayang Cancer ini, tapi ya dia nggak bisa aku jadikan prioritas dalam hidupnya aku. Ini loh uangku, ini loh bisnisku, oh ini loh karirku misalnya gitu. Ini loh anakku, ini loh keluarga besarku misalnya. Itu tuh hal yang lebih utama daripada dengan Cancer ini. Atau juga mungkin sempat ya hancur gitu. Sempat merasa hancur dengan Cancer ini. Udah sempat kayak mengalami kekecewaan yang teramat sangat, yang bikin sakit banget gitu loh. Dan bukannya soal tidak bisa memaafkan, mungkin maaf, iya dia bisa kasih sama Cancer. Lah orang kan di sini kelihatan dianya cinta ya. Sesungguhnya dia tuh sayang sama Cancer ini. Tapi berangkat dari pengalaman masa lalu gitu ya, bersama dengan Cancer, ini tuh membuat dia kayak merasa ogah dia menjalani hidup seperti layaknya pacar, layaknya suami, layaknya istri dengan Cancer ini. Aku bisa memaafkan tapi kok nggak bisa melupakan gitu loh. Nggak mood dianya gitu. Nggak nyaman dia menjalani hubungan dengan Cancer ini tuh nggak nyaman gitu loh. Walaupun dia sudah jadi suami, walaupun dia udah jadi istri ya, tapi kok aduh, perasaan menjadi suami atau menjadi istri gitu ya, ini tuh kok nggak ada. Mari lihat ini tuh bisa hampa jiwanya berstatus ya. Ini perlu dibedakan ya. Kalau untuk bermakom sebagai istri, sebagai suami, sebagai pacar, kok kayaknya nggak ada spiritnya di situ. Walaupun sayang, tetap sayang gitu. Tapi nggak ada spiritnya di situ. Gitu ya. Nggak betah dia kalau misalnya harus melayani kebutuhan emosionalnya Cancer. Nggak betah. Gitu loh. Nggak sanggup dia di situ. Nggak bisa dia hayati perannya dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar bagi Cancer ini. Nggak bisa. Gitu. Tapi dia tahu aku sayang sama orang ini, cuma kok enggak seneng ya gitu. Kok nggak bisa ya menghayati makom sebagai suami, makom sebagai istri, kok enggak bisa gitu. Di situ dia. Ya mungkin tadi ya orang ini tuh banyak lukanya. Mari lihat. Orang ini tuh banyak lukanya tentang asmara. Entah itu sebab karena peristiwa yang terjadi dalam hubungan dia dengan Cancer, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang dia alami bukan dengan Cancer gitu ya. Tapi orang ini tuh banyak kecewanya, mari lihat. Perihal kasih sayang gitu ya. Perihal cinta tuh banyak kecewanya. Cukup sedihnya nih dia. Kok mungkin dia bisa kayak ngerasa, aku tuh tidak beruntung ya dalam kehidupan percintaan gitu ya. Mungkin dia bisa bertepuk dada gitu ya. Dia bisa kayak, wah aku ini sukses nih, karirku cemerlang, bisnisku oke, uangku banyak gitu. Tapi mungkin diam-diam dia bisa, tapi kenapa ya lumayan malang nih kalau ceritanya tentang asmara gitu ya. Di situ. Dan ya tadi program alam bawah sadarnya si pasangan sah ini, mari lihat memang program single fighter gitu ya. Program orang yang hanya akan memikirkan masa depan dirinya, anak-anaknya gitu ya.
memikirkan hal-hal yang penting dan urusan-urusan cinta-cintaan mungkin tidak terlalu menjadi satu hal prioritas ya bagi si pasangan sahnya Cancer ini. Jadi kalau mari lihat dua orang ini tuh kayaknya ya sama-sama menolaknya nih sebenarnya untuk tetap mempertahankan hubungan, tapi juga mau menjalankan hubungan sebagaimana layaknya sebuah hubungan. Bisa jadi ya di sana agak berat jadinya ya. Bersama enggan melepaskan, mungkin merasa kayaknya ini lebih baik gitu ya. Tapi belum lepas sampai saat ini juga dianggap no problem, dianggap ya tidak masalah juga gitu ya. Jadi tidak begitu, di sini tuh tidak saling ganggu kalau mari lihat ya. Energi pasangan sahnya Cancer dengan Cancer ini tuh kayaknya tidak saling mengganggu gitu ya. Tidak juga saling support, tapi diam-diam merasa tidak penting juga untuk gimana bilangnya, ya udah dah kamu ambillah bahagiamu kayak gimana gitu. Aku nggak berperan dalam kebahagiaan yang kamu pilih, tapi aku juga tidak mengusik kebahagiaan yang kamu maui. Nah, kayaknya punya prinsip seperti itu gitu ya. Kok rasa-rasanya nggak nyambung aja, sudah terlihat nggak nyambung gitu ya. Kalau keinginan besar itu tuh maunya sih pisah saja gitu, tidak bersama sajalah kalau keinginannya gitu. Tapi kalau keinginan itu belum bisa terwujud sampai saat ini juga dianggap bukan perkara yang besar gitu ya, bukan juga sesuatu yang harus ditindaklanjuti mendapatkan atensi gitu ya, enggak juga. Jadi mungkin orang-orang berdua ini tuh boleh-boleh sebenarnya ada keinginan untuk melakukan tindakan ketidakpedulian, sebenarnya begitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Leo, Gemini sendiri. Leo, Gemini hadir di situ. Berikut energi dari Aquarius, hadir energi dari Taurus, masuk energi dari Cancer sendiri, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo hadir di sana, Taurus, Libra, masuk energi dari Scorpio di sana. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.